Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tema kita pada pagi hari ini, tema 2, selalu berhemat energi, dengan subtema 1, sumber energi pembelajaran kelima. Untuk muatan yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah muatan SBDP dengan materi tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Ingat, saya ulang kembali ya nak. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Secara umum, tanda tempo terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tempo lambat. Yang kedua, tempo sedang. Dan yang ketiga, tempo cepat. Kita perhatikan kembali ya nak. Tempo berhubungan dengan syair lagunya. Nah, sekarang mari kita simak. Lagu tempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Ingat, lagu tempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Contoh lagu wajib dengan tempo cepat adalah Hari Merdeka dan Garuda Pancasila. Sebenarnya masih banyak lagi. Lagu bertempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Contoh lagu wajib dengan tempo sedang yaitu Satu Nusa Satu Bangsa, Indonesia Raya, dan lain-lain. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Contoh lagu wajib yang memiliki tempo lambat yaitu Indonesia Pusaka, Syukur, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronome. Metronome ini biasanya digunakan oleh para musisi untuk menciptakan sebuah lagu. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Allegro, Nesto, dan Vivace untuk tempo cepat. Moderato, Andante, dan Adagio untuk tempo sedang. Adagio, Largo, Lento untuk tempo lambat. Nah, selanjutnya pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu muatan IPS dengan materi sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di setiap daerah di tanah air tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Ya, berikut ini persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Mari kita perhatikan. Yang pertama, Pulau Sumatera. Nah, kita perhatikan ya nak. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Ya, nah saya jelaskan sedikit. Kopi itu biasanya digunakan untuk bahan minuman, ya. Lada biasanya untuk digunakan untuk bahan masakan. Ya. Coklat untuk membuat kue dan lain sebagainya. Tembakau biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan rokok. Karet digunakan untuk bahan baku pembuatan ban. Dan kelapa sawit digunakan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Nah, kemudian hasil tambang yang ada di Pulau Sumatera yaitu minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara digunakan untuk
pembuatan bahan bakar. Ya, bahan bakar. Bahan bakar dari minyak bumi seperti bensin, solar, aftur. Kalian tahu apa itu aftur? Aftur adalah bahan bakar untuk pesawat terbang. Nah, kita lanjutkan kembali. Yang kedua ada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di pegunungan dan dataran tinggi dimanfaatkan untuk menanam teh, kopi, dan kina. Nah, kalian tahu teh untuk apa? Ya, teh untuk pembuatan minuman. Ya, kopi tadi sudah saya katakan untuk pembuat bahan minuman, dan kina biasanya digunakan kulitnya untuk penyakit malaria. Ya, ini kina adalah tumbuhan kina. Biasanya kulit tumbuhan kina itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit malaria. Kemudian pesisir pantai di Pulau Jawa dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, dan pertanian garam. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Nah, kita perhatikan ya nak. Pulau Kalimantan memiliki dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk menanam kelapa sawit dan rotan. Tadi masih ingat ya anak-anak, kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Nah, rotan saya jelaskan. Rotan itu digunakan untuk bahan kerajinan seperti membuat kursi, meja, dan lain-lain. Nah, hasil tambang di Kalimantan itu minyak bumi dan batu bara. Yang keempat ada Pulau Sulawesi. Kita perhatikan ya nak. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Pala biasanya digunakan untuk bumbu masakan, ya. Jagung digunakan untuk bahan makanan. Ya, bisa juga sebagai bahan makanan ternak. Nah, daerah sepanjang pantai yang ada di Pulau Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Ya, hasil tambang yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah hasil tambang aspal. Aspal digunakan untuk pembuatan jalan raya. Yang kelima ada Pulau Papua. Kita perhatikan. Nah, Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sumber daya alam di Papua yaitu sagu. Sagu digunakan masyarakat Papua sebagai makanan pokok. Ya. Nah, barang tambang yang ada di Papua yaitu tembaga, emas, dan logam. Perlu kalian ingat, tembaga ya digunakan untuk pembuatan kabel listrik. Emas digunakan untuk pembuatan perhiasan dan mata uang. Kemudian ada logam. Logam digunakan untuk pembuatan mata uang logam atau koin, kemudian pembuatan tiang listrik, kemudian pembuatan peralatan dapur seperti peralatan memasak ya, maksud saya seperti panci, wajan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita sudahi dulu ya. Seperti biasa, sebelum saya menutup pembelajaran kita ya, saya akan memberikan soal. Nah, soalnya perhatikan ya nak. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ya. Yang pertama, mengapa sumber daya alam di setiap alam berbeda-beda ya? Di setiap daerah berbeda-beda, itu dia maksudnya. Yang kedua, tuliskan 4 sumber daya alam yang dihasilkan di Pulau Kalimantan. Dan yang ketiga, tuliskan 4 sumber daya alam yang dihasilkan di Pulau Sumatera. Pertanyaannya ada 3. Kalian dapat mengerjakannya di buku tugas. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran saya untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di esok hari. Selamat pagi.